Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Invasindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 7 Desember 2021 dengan episode China Bangkit. Macet sih? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Invasindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 194.000 menjadi 222.000. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 2,03 menjadi 1.956k. Kemudian ada dari US Longer Consumer Comfort yang turun dari sebelumnya 52,2 menjadi 51. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Indonesian Tobacco Tbk atau ITIC yang bidik target pertumbuhan kinerja sekitar 15% di tahun depan dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT yang targetkan buka 800 hingga 1000 gerai di tahun depan dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Akset Indonesia Tbk atau ACST yang kantongi kontrak baru 420 miliar rupiah hingga November 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 IHSG ditutup menguat 76 poin atau 1,17% menjadi 6.583. Sektor industrial, energi, financials, healthcare, infrastruktur, consumer cyclicals, consumer non-cyclicals, basic materials bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita kali ini akan kita awali dari asa dari Cina. Setelah situasi dan kondisi perekonomian yang penuh dengan tekanan dan mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan, pada akhirnya Cina menyerah untuk mengabaikan. Para pemimpin utama Cina akhirnya berjanji untuk menstabilkan perekonomian mereka yang terus mengalami penurunan dengan memberikan isyarat akan memberikan pelonggaran terkait dengan pembatasan properti dan berjanji untuk menyediakan perumahan dengan harga yang lebih terjangkau pada tahun depan. Cina akan fokus pada stabilitas kondisi makroekonomi dan memastikan perekonomian tumbuh dalam proyeksi yang wajar serta menertibkan masyarakat menjelang Kongres Partai Komunis Cina yang ke-20 pada akhir tahun depan. Pemerintah Cina juga tentu saja akan mendukung pasar perumahan komersial untuk dapat memenuhi standar yang wajar dari pembeli serta akan membangun lebih banyak rumah bersubsidi. Wakil Perdana Liu He juga mengatakan akan fokus untuk mulai mengendalikan harga rumah karena baginya rumah untuk ditinggali bukan untuk spekulasi. Pihak berwenang mengatakan mereka akan memenuhi permintaannya di mana itu artinya nanti sekalipun perumahan berada di kota-kota besar namun harga akan tetap wajar. Dari sisi monetary policy, Juli 2021, Cina mengatakan akan memberikan kebijakan moneter yang bijaksana, menjaga likuiditas dan memulihkan sektor yang terkena dampak paling besar. Desember 2021, Cina mengatakan akan memberikan kebijakan moneter yang bijaksana namun tetap fleksibel serta menjaga likuiditas di pasar. Sisi kebijakan fiskal Juli 2021, Cina mengatakan akan lebih proaktif dan efektif. Desember 2021, Cina tetap akan proaktif namun akan lebih memiliki target dan tujuan serta kebijakan yang berkelanjutan. Dari sisi konsumsi, Juli 2021, Cina mengatakan akan menyentuh pasar domestik, membangun e-commerce dan sistem logistik di pemerintah daerah dan pedesaan. Desember 2021, Cina akan terus melanjutkan pemulihan ekonomi dan akan mengembangkan permintaan dalam negeri. Sisi manufacturing Juli 2021, Cina mengatakan akan mendukung kendaraan dengan energi terbarukan serta mengembangkan inovasi dan tangguh dalam pasokan global. Desember 2021, Cina akan terfokus terhadap meningkatkan daya saing dan kompetitif serta memperkuat pasokan. Pada pertemuan Desember 2021, banyak target yang lebih jelas dan menciptakan keberlangsungan pemulihan ekonomi. Hal ini yang dipandang menjadi salah satu daya tarik Cina yang dimana Cina pada akhirnya lebih memahami apa yang dibutuhkan untuk menopang pemulihannya. Tentu kami berharap bahwa Cina tidak lupa bahwa mereka memiliki dual circulation untuk menopang pemulihan ekonomi tersebut. Polibiro berjanji untuk memberikan kebijakan moneter yang tetap hati-hati namun tetap fleksibel dan sesuai yang dibutuhkan pada tahun 2022 mendatang dengan menjaga likuiditas pada taraf yang memadai.
Perekonomian Cina sendiri diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,1% pada kuartal 4 2021 ini, dan pertumbuhan untuk secara year on year diproyeksikan berada di 8% pada tahun 2021 dan akan mengalami penurunan menjadi 5,3% pada tahun 2022 ini. Bank Sentral Cina juga sudah mengumumkan kemarin bosku bahwa mereka kembali melakukan pemotongan terkait dengan giro wajib minimum di bank sebesar 0,5% sehingga akan menambah likuiditas di pasar sebesar 1,2 triliun yuan atau 188 miliar dolar untuk menjaga likuiditas dalam sistem keuangan, sekalipun Bank Sentral Cina mengatakan apa yang dilakukannya bukanlah bagian dari pelonggaran kebijakan moneter. Fokus utamanya adalah mengembalikan daya beli dari dalam negeri yang akan menjadi kekuatan terbesar pemulihan ekonomi Cina. Para pihak berwenang juga masih mencoba untuk menahan diri dalam memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Fokusnya adalah mendorong dukungan terhadap usaha kecil, green teknologi, dan manufaktur. Kami sebetulnya cukup khawatir dengan pelemahan yang terjadi di Cina, namun demikian kami melihat apabila Cina tidak secepatnya bergerak, mereka akan semakin tenggelam dalam situasi dan kondisi saat ini, stagnan bahkan mengalami penurunan. Oleh sebab itu kami berharap bahwa pemerintah Cina mampu untuk mengubah kebijakannya dan mampu untuk melakukan dorongan yang lebih besar lagi untuk pemulihan ekonomi Cina, karena kalau tidak segera dilakukan perubahan mungkin perekonomian Cina tidak akan kemana-mana nantinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari realistis yuk. Pengurangan kuantitatif easing dan juga varian baru dari virus corona dinilai dapat memberikan dampak pada tekanan pemulihan ekonomi dalam negeri di tahun depan. Bank Indonesia mencatat aliran dana keluar dari pasar domestik sejak 29 November hingga 2 Desember 2021 sebesar 12,5 triliun rupiah. Aliran dana keluar tersebut berasal dari pasar SBN sebesar 9,82 triliun rupiah dan pasar saham sebesar 2,68 triliun rupiah. Dari sektor real, terjaganya ekspansi manufaktur tentu menjadi harapan bagi penopang pemulihan ekonomi dalam negeri di tahun ini dan juga tahun depan. Namun jika berkaca pada historis pengetatan aktivitas masyarakat dengan pemberlakuan kebijakan PPKM, dinilai dapat memberikan tekanan pada laju perlambatan. Sehingga kami menilai kebijakan dari PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru dapat menghambat laju pemulihan meskipun tidak signifikan. Kami menilai guna menopang pertumbuhan di tahun 2022, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sektor real di mana reformasi birokrasi menjadi harapan pada naiknya daya saing. Di lain sisi, kebijakan fiskal memiliki peran penting guna menopang konsumsi. Selain itu, upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dengan triple intervention dinilai dapat meminimalisir risiko dari tapering off. Tentu harapannya jurus sakti tersebut tidak disimpan rapat begitu saja oleh Bank Indonesia, terlebih lagi rupiah kita terus melemah dan didukung oleh kenaikan imbal hasil. Dengan semakin meningkatnya volatilitas di pasar, kami cukup khawatir aksi jual di pasar obligasi akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Apalagi volatilitas di pasar obligasi akan meningkat pada pekan depan di mana ada pertemuan The Fed yang akan memberikan kita sebuah gambaran apakah The Fed akan mempercepat musim taper tantrum atau tidak. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.486 hingga 6.603. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF, kemudian yang kedua ada dari Demas, dan yang ketiga ada dari TOW. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang menerima kontrak baru 5,3 triliun rupiah hingga November 2021. Tambahan kontrak baru tersebut diperoleh untuk pekerjaan proyek pengembangan pertambangan nikel Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara di mana membukukan kontrak baru sebesar 504 miliar rupiah. Keberhasilan ini perlu diapresiasi mengingat kondisi pandemi menyebabkan beberapa tender dan proyek mengalami tertunda. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 160 dan tingkat probabilitas sebesar 79%, 11% di tahun depan. Target tersebut tentunya didukung langkah strategis manajemen dalam usaha merealisasikan target tersebut dengan dukungan kualitas produksi dan distribusi sehingga ini akan menopang penetrasi pasar. Sebagai informasi di mana perusahaan menunjang kegiatan usaha perusahaan, ITIK menganggarkan belanja modal alias capital expenditure sekitar 15 miliar rupiah untuk tahun depan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 280 dan tingkat probabilitas sebesar 57%.
Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel,